Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Yosita dengan NPM 2013-024031 dengan teman saya Ica Miranda Auria dengan NPM 2013-024011. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ekosistem estuari. Yang pertama yaitu pengertian ekosistem estuari. Jadi, ekosistem sendiri adalah hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan estuari berasal dari kata aetus yang berarti pasang surut. Jadi estuari didefinisikan sebagai badan air di wilayah pantai yang setengah tertutup yang berhubungan dengan laut bebas sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat tercampur dengan air tawar. Jadi, ekosistem estuari adalah bagian dari wilayah pesisir di mana air laut dan air tawar bertemu dan dapat tercampur. Ekosistem estuari ini terdapat pada wilayah pertemuan sungai dan laut, muara sungai, teluk-teluk di daerah pesisir, rawa pasang surut, dan badan air yang terpisah dari laut oleh pantai penghalang merupakan contoh-contoh dari sistem ekosistem perairan estuari. Yang kedua yaitu karakteristik ekosistem estuari. Salah satu ciri unik dari daerah estuari yaitu terdapat ekosistem mangrove baik pada daerah pesisir maupun pada bagian muara sungai. Kombinasi pengaruh air laut dan air tawar akan menghasilkan suatu komunitas yang khas dengan lingkungan yang bervariasi, antara lain tempat bertemunya arus air dengan arus pasang surut yang berlawanan menyebabkan suatu pengaruh yang kuat pada sedimentasi, pencampuran air dan ciri-ciri fisik lainnya, serta membawa pengaruh besar pada biotanya. Yang kedua, pencampuran kedua macam air tersebut menghasilkan suatu sifat fisikal lingkungan khusus yang tidak sama dengan sifat air sungai maupun air laut. Perubahan yang terjadi akibat adanya pasang surut mengharuskan komunitas mengadakan penyesuaian, baik secara fisiologis dengan lingkungan sekelilingnya. Tingkat kadar garam di daerah estuari tergantung pada pasang surut air laut, banyaknya aliran air tawar dan arus air lainnya, serta topografi daerah estuari tersebut. Selanjutnya adalah beberapa faktor fisika, kimia, maupun biotik lingkungan yang dapat menjadi faktor pembatas dalam ekosistem estuari. Yang pertama yaitu salinitas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi salinitas yaitu fenomena pasang air laut yang besar mendorong air laut masuk cukup besar dan sampai ke daerah hulu sungai. Sebaliknya, apabila pasang surut sudah turun, maka keadaan isohalin kembali ke daerah hilir saja. Kekuatan Coriolis yaitu terjadi pembelokan arah gerak melingkar akibat rotasi bumi mengelilingi sumbunya. Yang ketiga yaitu musim. Karena memiliki dua musim yang berada dalam setahun akan menyebabkan perbedaan salinitas sebagai akibat perubahan volume air tawar dan berubahnya intensitas cahaya matahari. Faktor lainnya adalah suhu, ombak dan arus, substrat dasar, kekeruhan, kandungan oksigen, predasi, jumlah organisme autotrof, usia, dan yang terakhir adalah jumlah parasit. Selanjutnya adalah biota yang hidup di ekosistem estuari. Fauna khas estuari adalah hewan-hewan yang dapat mentolerir kadar garam antara 5-30%. Di antaranya terdapat beberapa jenis tiram dan karang, siput kecil hidrobia, udang palamonetes, dan cacing nereis. Di samping itu, terdapat pula fauna-fauna yang tergolong peralihan, yang berada di estuari untuk sementara waktu saja. Beberapa jenis udang penaus misalnya menghabiskan masa juvenilnya di sekitar estuari dan kemudian pergi ke laut ketika dewasa. Jenis-jenis sidat dan ikan salem tinggal sementara waktu di estuari dalam perjalanannya dari hulu sungai ke laut, atau sebaliknya untuk memijah. Dan banyak jenis hewan lain seperti golongan ikan, reptil, burung, dan lain-lain yang datang ke estuari untuk mencari makanan. Berikut ini adalah beberapa contoh gambar fauna yang hidup di ekosistem estuari. Selanjutnya,
Komponen flora di daerah hilir estuari terdapat padang rumput laut, zoothera, dan simodese. Selain sedikit dengan jumlah faunanya, estuari juga sedikit dengan jumlah floranya. Keruhnya perairan estuari menyebabkan hanya tumbuhan yang mencuat yang dapat tumbuh mendominasi. Mungkin terdapat padang rumput laut, zoosphaera, dan thalassia, selain ditumbuhi oleh alga hijau dari genera Ulva, Enteromorpha, dan Sadopora. Berikut beberapa gambar flora yang hidup di ekosistem estuari. Yang keempat adalah interaksi antar komponen ekosistem estuari. Yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen-komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Komponen biotik ini terdapat pada ekosistem estuari, dikelompokkan menjadi organisme autotrof dan heterotrof. Organisme autotrof dibedakan menjadi dua tipe, yaitu fotoautotrof. Contohnya adalah tumbuhan hijau pada ekosistem estuari. Yang kedua yaitu kemoautotrof, adalah organisme yang dapat memanfaatkan energi dan reaksi kimia untuk membuat makanannya sendiri dari bahan organik. Berbagai organisme autotrof ini bertindak sebagai produsen karena kemampuannya untuk mengubah zat anorganik menjadi organik yang dibutuhkan oleh organisme lain yang dapat pula disebut sebagai produsen. Di dalam ekosistem air tawar, ia dapat dijumpai beberapa jenis produsen primer, yaitu pada paparan pasir atau lumpur dapat dijumpai lamun atau Padina sp. Di dalam kolam air estuari dijumpai fitoplankton seperti diatom atau dinoflagellata. Yang kedua yaitu organisme heterotrof, yaitu organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Contohnya yaitu hewan jamur dan bakteri non-autotrof yang dapat disebut sebagai konsumen. Estuari kaya akan sumber makanan bagi konsumen primer dari rantai makanan. Titik sumber makanan utama diperoleh dari besarnya jumlah detritus yang melimpah di dalam kolam air dan di dasar estuari. Sebagian besar hewan konsumen primer terdapat di dasar estuari seperti teripang, kerang, dan keong yang berada di permukaan dasar estuari, ataupun hewan lainnya yang dapat di dalam lumpur. Seperti cacing, juga tak kalah dengan predator besar seperti beronang, kerapu, kepiting cucut, dan salmon. Dan yang terakhir yaitu organisme pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Titik pengurai disebut juga dengan konsumen makro, karena makanan yang dimakan berukuran lebih besar. Organisme menguraikan, menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepaskan bahan-bahan yang sederhana yang dapat digunakan sebagai alat produsen. Termasuk pengurai di daerah estuari adalah kepiting, kerang-kerangan, bakteri, cacing laut, dan jamur. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai adaptasi biota ekosistem estuaria. Nah, menurut Ibarkan pada tahun 1992 dalam Wahyuni halaman 14 yaitu diketahui bahwa adaptasi terdiri dari 3, yaitu yang pertama adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Jadi, adaptasi morfologi merupakan suatu keadaan di mana organisme tersebut mampu menerima keadaan lingkungan yang terjadi di alam dengan cara memanfaatkan sesuatu yang tersedia di habitat. Adaptasi morfologi yang dapat dikenali di antara organisme-organisme yang hidup di ekstoria adalah pada saat kondisi suhu dan salinitas mengalami fluktuasi. Agar kehidupan mereka tidak terancam, mereka membuat lubang di lumpur untuk bersembunyi. Lalu yang kedua, ada adaptasi fisiologis. Nah, adaptasi fisiologis ini merupakan kemampuan mengatur konsentrasi garam atau air di cairan internal yang disebut dengan osmoregulasi. Kebanyakan organisme laut tidak mempunyai kemampuan mengatur kandungan garam internalnya yang disebut dengan osmoconformance. Oleh karena itu, kemampuannya memasuki ekstuaria dibatasi oleh toleransinya terhadap 12 perubahan di dalam cairan internalnya. Karena konsentrasi garam internal spesies air laut lebih tinggi daripada konsentrasi garam air ekstuaria, maka air cenderung melewati selaput masuk ke dalam tubuhnya untuk menyamakan konsentrasi. Untuk binatang air tawar yang bergerak dari medium yang lebih pekat
ke dalam medium yang lebih kurang pekat ketika masuk estuaria, terjadi proses yang sebaliknya. Lalu yang terakhir ada adaptasi tingkah laku. Nah, salah satu adaptasi tingkah laku organisme estuari adalah membuat lubang ke dalam lumpur. Karena di dalam lumpur terdapat nutrisi. Salah satu faktor agar organisme-organisme dapat bertahan hidup. Selain itu, organisme estuaria atau estuari juga mampu mengubah posisi pada substrat dengan cara bergerak ke hulu atau ke hilir estuari. Oleh karena itu, organisme-organisme pada estuari memiliki keunikan tersendiri, yaitu menurut Tibaken pada tahun 1992 dalam Wahyuni tahun 2016 halaman 15, dan contoh adaptasi organisme ini berupa Anodontostoma canunda. Nah, selanjutnya ada peran dan fungsi ekosistem estuaria. Secara singkat, peran ekologi estuaria yang penting adalah yang pertama, merupakan sumber zat hara dan bahan organik bagi bagian estuari yang jauh dari garis pantai maupun yang berdekatan dengannya lewat sirkulasi pasang surut. Yang kedua, menyediakan habitat bagi sejumlah spesies ikan yang ekonomis penting sebagai tempat berlindung dan dapat mencari makan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan bermacam spesies ikan dan udang yang mampu hidup di laut lepas pantai, tetapi dapat bermigrasi ke perairan dangkal dan berlindung untuk memproduksi dan sebagai tempat tumbuh besar anak mereka. Yang keempat, sebagai potensi produksi makanan laut di estuaria yang sedikit banyak didiamkan dalam keadaan alami. Yang kelima atau yang terakhir yaitu sebagai tempat budidaya tiram dengan raket seperti diterapkan di Capangan dapat meningkatkan 5-10 kali dari panen yang diperoleh dari populasi liar sehingga dapat menghasilkan makanan yang berprotein. Secara umum juga estuaria ini memiliki manfaat oleh manusia atau bagi manusia berupa yang pertama sebagai tempat permukiman, yang kedua sebagai tempat penangkapan dan budidaya sumber daya ikan, yang ketiga sebagai jalur transportasi, yang keempat sebagai pelabuhan dan kawasan industri, yang kelima sebagai areal hutan ekologi estuaria 129, yang keenam sebagai tempat pariwisata, dan yang terakhir sebagai tempat perkebunan. Lalu kemudian ada interaksi antara ekosistem estuari dengan ekosistem lainnya di kawasan pesisir, di mana menurut Odum pada tahun 1998, daerah perbatasan seperti daerah pesisir dan estuaria menjadi tempat bertemu bagi banyak spesies organisme yang berasal dari daratan dan lautan, di mana adanya pertemuan dua ekosistem ini memberikan peluang bagi berbagai jenis organisme untuk menyeberang dari komunitas yang satu ke komunitas yang lainnya. Akibatnya, masing-masing jenis organisme yang berasal dari komunitas yang berbeda tersebut memiliki sebaran yang saling tumpang tindih dan bahkan memiliki spesies tersendiri yang tidak ditemukan di wilayah darat dan laut. Pertemuan antara ekosistem darat dan laut ini dikenal sebagai ekoton dan pada akhirnya menciptakan suatu keterkaitan ekosistem. Keterkaitan ekosistem terjadi akibat adanya hubungan timbal balik, baik yang sifatnya satu arah maupun yang sifatnya dua arah. Hubungan ini akan mencapai titik klimaks pada saat kesetimbangan dan kestabilan ekosistem telah tercapai. Ekosistem estuaria dan ekosistem terumbu karang memiliki hubungan yang sinergis dilihat dari aspek ekologis dan biota. Tidak hanya tergantung di mana organisme tadi hidup, tetapi juga pada hal yang dilakukan organisme termasuk mengubah energi, bertingkah laku, bereaksi, mengubah lingkungan maupun biologi dan bagaimana organisme dihambat oleh spesies lainnya. Lalu ada interaksi, di mana interaksi ini terdiri dari tiga, yaitu yang pertama interaksi fisik. Nah, estuari dan terumbu karang berinteraksi secara fisik melalui beberapa mekanisme, yaitu reduksi energi gelombang, reduksi sedimen, dan pengaturan pasokan air, baik air laut maupun air tawar dari sungai. Yang kedua, interaksi ekosistem darat dan laut, di mana estuaria ini kawasan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, intruksi air laut, dan percikan air gelombang. Lalu terumbu karang itu kawasannya perairan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses aliran air sungai, limpasan air permukaan, dan sedimen serta bahan pencemaran.
Yang terakhir, interaksi bahan organik. Nah, bahan organik yang berasal dari ekstuaria ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dari terumbu karang. Nah, tingginya partikel organik yang tersuspensi di perairan dapat menurunkan fotosintesis di perairan. Partikel organik ini akan mempengaruhi intensitas cahaya matahari yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Selain itu, partikel organik yang terbawa dari ekosistem mangrove ke ekosistem ekstuaria merupakan makanan bagi biota-biota perairan seperti filter feeder dan detritus feeder. Beragam aktivitas manusia di daratan seperti penebangan hutan dapat meningkatkan partikel organik di perairan. Partikel yang tersuspensi, terutama dalam bentuk partikel halus maupun kasar, akan menimbulkan dampak negatif terhadap biota perairan ekstuaria dan ekosistem terumbu karang. Sebagai contoh, menutupi sistem pernapasan yang mengakibatkan biota tersebut susah bernapas. Baik, itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.